Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa lagi dengan saya Alfred Wakasi dalam program VBiz News Market Review and Outlook untuk periode 16 sampai dengan 20 Maret 2020. Guncangan pasar dan permintaan likuiditas karena COVID-19. Pasar investasi ya selama seminggu ini terus didominasi oleh ketakutan investor atas penyebaran cepat COVID-19. Jumlah korban terus meningkat di berbagai negara. Berita resmi terakhirnya sudah hampir 5.500 orang meninggal dan 145.000 orang terinfeksi dan sudah menyebar sampai ke 145 negara. Pasar saham dunia bergejolak dan kemudian tergerus tajam dengan volatilitas yang tinggi. Itu sebabnya investor global cenderung memilih likuiditas yang menaikkan permintaan mata uang dolar AS dan menjatuhkan harga emas dunia. Minggu berikutnya nampaknya isu pandemi COVID-19 ini masih akan terus mewarnai pergerakan pasar dengan risiko pelambatan ekonomi global dunia yang membuat investor semakin hati-hati. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini, ikuti terus VBiz News Market Review and Outlook untuk periode 16 sampai dengan 20 Maret 2020. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. IHSG pada minggu lalu secara mingguannya melemah tajam 10,75% ke level 4.907. Ini searah dengan pelemahan tajam bursa saham seluruh dunia dengan pasar yang volatile. Seperti di hari terakhir, dari minus 5%, IHSG melonjak ke zona positif, tapi berada di level sekitar 4 tahun terendahnya. IHSG berikutnya kemungkinan akan sempat rebound pendek, tapi secara keseluruhan masih dibayangi dengan sentimen negatif. Mata uang rupiah sekarang, rupiah pada minggu lalu secara mingguannya juga melemah tajam ke level 14.770 per US dollar, 3,79% secara mingguannya, tertekan oleh keluarnya dana asing dan berada di posisi 16 bulan terendahnya. Untuk minggu depan kelihatannya rupiah ya masih dalam bias negatif. Pasar forex sekarang, pasar forex untuk minggu depan ada sejumlah rilis berita ekonomi penting yang perlu diperhatikan oleh investor. Di antaranya ada core retail sales pada Selasa malam mendatang. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah FOMC statement serta pengumuman Federal Funds Rate Amerika pada Kamis dini hari yang kemungkinan akan dipangkas 50 basis point ke level 0,75%. Sementara berikutnya adalah rilis Fed Manufacturing Index pada hari Kamis malamnya. Kemudian dari pasar Eropa diantara ada Jerman CEW Economic Sentiment pada Selasa sore, dan dari Asia khususnya Indonesia ada rilis pengumuman BI 7 Days Reverse Repo Rate pada Kamis siang yang kemungkinan dipangkas 25 basis point ke level 4,5%. Mata uang US dollar sendiri pada minggu lalu menguat dengan rally kuat selama 4 hari berturut-turut. Ini karena naiknya permintaan likuiditas di mana dolar menjadi pilihannya. Kemudian juga karena rencana Presiden Trump untuk mengadakan darurat nasional di Amerika. US dollar index sendiri menguat tajam ke level 98,95. Sementara pairnya euro dollar melemah tajam ke level 1,1106, pound sterling melemah tajam juga ke level 1,2278 dan dolar yen menguat ke level 107,92. Untuk selanjutnya ada kemungkinan US dollar ini akan terkoreksi menjelang pertemuan The Fed. Ya, kita juga akan membahas akan bursa saham kawasan Asia sebentar lagi. Ya, kita masuki bursa saham kawasan Asia pada minggu lalu juga melemah cukup tajam. Investor khawatir terhadap penyebaran cepat virus corona ini, sehingga indeks Nikkei tergerus tajam ke level 17.431, indeks Hang Seng juga melemah tajam ke level 24.033. Dan berikutnya kelihatannya masih pasar yang penuh fluktuatif kelihatannya di kawasan Asia ini. Wall Street di Amerika pada minggu lalu juga tergerus tajam. Pasar sangat volatile. Dari loss terdalam sejak crash tahun 1987, di hari terakhir rebound tajam 9%, merupakan gain terkuat sejak tahun 2008. Ini terdorong oleh rencana stimulus dan penanganan coronavirus dari pemerintahan
Presiden Trump juga. Indeks Dow Jones Industrial Average melemah tajam ke level 23.185, sementara S&P 500 juga melemah tajam ke level 2.711. Ya, pasar emas dunia, spot gold pada minggu lalu tergerus tajam 8.76% secara mingguannya ke level 1.528 dolar per troy ounce. Ini merupakan loss mingguan terbesar sejak tahun 1983. Investor global rupanya cenderung memilih cash atau likuiditas ketimbang safe haven aset. Dan untuk berikutnya, emas ini mungkin masih bisa terkoreksi walaupun semoga tidak se-volatile sebelumnya. Demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 16 sampai dengan 20 Maret 2020. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak. Kita akan bertemu kembali. Salam Fibis.